Inilah Valentino Rossi versi Konoha dengan skill dewa. Demikian pengantar salah satu konten video tentang pengojek gabah. Parodi balapan sejenis ini banyak berseliweran dan jadi viral di dunia maya. Ai, kelihatan seru sekali ya pemirsa. Sepeda motor memang jadi alat transportasi utama negeri ini. Mau kemana saja, membawa apa saja, melewati jalan dengan medan seperti apa saja, sepeda motor juaranya. Yang lebih mengagumkan, motor yang digunakan para pengojek ini sebenarnya adalah motor bebek biasa. Tuntutan kebutuhanlah yang membuat mereka kreatif, membuat modifikasi. Tentu saja, modifikasinya bukan untuk bergaya, tapi untuk membawa beban dan melewati jalanan yang seringkali di luar nalar. Misalnya ojek kayu di Cianjur, Jawa Barat ini. Mereka memiliki jalur sirkuit, jalan dari kayu. Lihai sekali mereka, berkonvoi meluncur di atas papan menjemput orderan. Beda lagi, kalau sudah membawa muatan, mereka mesti membawa potongan kayu gelondongan sebanyak ini. Pasti berat sekali ya menjaga keseimbangan. Apalagi ketika meniti pematang sawah, kemudian menaiki tanjakan curam. Beda lagi dengan ojek kopi dari kawasan Danau Serdam Oku Selatan, Sumatera Selatan. Jalanan parit yang sempit jadi makanan sehari-hari. Demikian juga dengan jalanan yang menanjak panjang. Ketemu jalan turun yang curam bagaimana? Santai saja kawan. Tapi para tukang ojek dari Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan kayaknya memang tidak ada lawan. Mereka sudah terkenal sebagai ojek termahal di Indonesia. Ongkosnya bisa sampai 1,5 juta rupiah. Wah, mahal sekali ya pemirsa. Kenyataannya, mereka mesti menempuh rute panjang sambil membawa beban berat. Jalan yang mereka lewati juga beragam. Ada jalan berlumpur dan licin, tanjakan yang penuh tantangan, juga jalan menurun seperti ini. Tapi ketika terjatuh, mereka malah tertawa. Mungkin memang demikian cara bertahan melewati kesulitan. Tuh lihat, mereka bahkan bisa melewati kolom air lumpur yang tingginya melebihi roda. Idih, pakai motor amfibi atau bagaimana ya pemirsa? Tukang ojek 1,5 juta satu hari. Apa kita pindah karir aja kali bagaimana 30 berarti 45 juta. Udah deh, aku Wow. sana aja deh. Jangan bang, ekstrim tuh masalahnya. Tapi kita belum sapa dulu dong. Iya benar juga. Selamat datang di pagi-pagi seru pemirsa. Pasti seru pemirsa, kenapa jadi serius banget sih? Itu kenapa? Karena kita mau memperkenalkan dulu, ini ada anggota baru dari pagi-pagi seru. Oke. Ada host Spesial baru. banget. Oh, host baru? Yes. Oke. Bukan, ini Mas Nanang. Oke, siapa dia? Mas Nanang ini adalah pengusaha restoran. Jadi kalau biasanya aku makan Iya ini, aku udah siapin sereal, aku sereal jadi minder kamu. sendiri. No, aku hari ini aku makan ayam. Oke, Makan ayam. tahu aku kalau ini, Yes. Mas Nanang. Yes. Kemarin baru buka restoran baru juga, Shen. Mas Nanang ngomong dong, ini sibuk banget Oh masak. Mas. siap. Kita ini kan harus mempersiapkan. Yes. Oh, gitu. Nanti kita bakal makan bareng ya Mas Oke, Nanang ya. boleh. Tapi sebelum kita makan, Iya. sebelum kita cari tahu juga ini makanan apa, kita bakal lihat dulu video. Ini ada Taman Waduk Ria Rio. Kita lihat bareng-bareng. Check it out. Di tengah kepadatan Jakarta Timur tersembunyi sebuah kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir dan ruang terbuka hijau, tetapi juga ruang rekreasi favorit, Taman Waduk Ria Rio.
Dengan luas area sekitar 2,6 hektar, tempat ini menawarkan perpaduan sempurna antara fungsi ekologis, fasilitas olahraga, dan keindahan alam. Bagi warga ibu kota yang mendambakan aktivitas fisik di luar ruangan tanpa harus berjibaku dengan polusi jalan raya, Taman Waduk Ria Rio adalah jawabannya. Taman ini menyediakan trek jogging yang nyaman dilintasi. Suasana yang sejuk dan asri berkat kehadiran berbagai pohon yang ditanam membuat para pengunjung selalu datang dan datang lagi. Namun, ada juga yang justru datang ke Waduk Ria Rio untuk mengerjakan tugas kuliah. Di balik keindahan yang tercipta, para pengunjung Taman Waduk Ria Rio menyimpan harapan besar. Mereka berharap adanya fasilitas publik yang ramah anak. Kawasan taman yang luas dianggap ideal untuk aktivitas keluarga. Namun, masih minimnya permainan anak menjadi catatan. Tak hanya itu, para pengunjung juga berharap agar keindahan taman dapat terjaga dari sampah-sampah yang berserakan. Tak hanya sampah di taman saja yang berserakan, Waduk Ria Rio yang memiliki fungsi vital sebagai pengendali banjir ini ternyata permukaan airnya berwarna kehijauan. Dan yang paling memilukan adalah pemandangan sampah plastik dan aneka puing yang berserakan. Sangat disayangkan sekali. Asik sih di Jakarta ada taman kayak gitu, tapi sayangnya ya masalahnya sama-sama aja. Ada sampah lagi ya, plastik lagi, nggak Terus bisa juga habis tuh ada dari dulu. puing-puing itu. Ini juga catatan buat pemerintah ya, biar ditambahin permainan anak tadi. Mas, Iya. gimana komennya Mas lihat taman tadi Mas? Saya? Iya dong. Iya dong. Urusannya apa sama saya? Saya ini mau masak. Nanti kan kita bisa masak Oh, di taman, gitu. tapi kalau tamannya Teman-teman. banyak sampah gimana? Jangan berantem nggak apa-apa, yang penting nanti kita akan menikmati bareng. Ada Oke, info lagi oke. nggak sih, Sian? Selain itu nih, kita juga bakal bahas ini ada siswa yang belajar di gedung yang rusak. Gimana tuh maksudnya? Makanya kita lihat bareng-bareng. Seperti inilah kondisi bangunan yang sungguh memprihatinkan, di mana dinding-dinding retak, plafon bocor dan nyaris ambruk, hingga meja dan kursi belajar yang lapuk dimakan usia. Setiap kali hujan deras mengguyur, ruang kelas seolah menjadi arena berbahaya. Meski kondisi bangunan sekolah sangat memprihatinkan, namun suasana belajar mengajar terus berjalan. Menurut salah satu guru MTS Az-Zahra Nahdiah, kondisi bangunan sekolah milik Madrasah Diniyah tersebut sudah lama tidak layak pakai, serta sudah belasan tahun MTS Az-Zahra belum memiliki bangunan sekolahnya sendiri. Sementara para siswa mengaku kerap merasa cemas setiap kali memasuki ruang kelas. Hingga kini, aktivitas belajar siswa MTS Az-Zahra masih berlangsung dengan segala keterbatasan di gedung pinjaman tersebut. Sementara itu, asa dan doa mereka menggantung tinggi, menunggu sentuhan nyata pemerintah agar mimpi memiliki sekolah layak tidak hanya sekedar harapan kosong. Dari Lebak, Banten, Andre Sofian, TV One mengabarkan. Sedih banget hati aku Semangat liatnya. belajar tidak Dukung. disetarakan dengan atau didukung dengan gedung juga yang memadai. Iya. Ini catatan juga untuk pemerintah, semoga aja ya bisa diperbaiki. Amin. Ngelihat video kayak gitu bukan cuman air mata yang turun, Tapi tapi juga ngeces nih. Ngeces Air liur ya. juga turun karena ngelihat ini makanan nih. Mas, bau-baunya juga kayak menggoda nih Mas Nana. Mas bisa dijelasin nggak ini makanannya apa aja nih? Iya. Sebelum saya jelasin, emang Oke. tahu ini apa? Ini Makanya kita- setahu aku yang lagi viral itu di Pancoran kan? Oh, pernah nyoba? Belum. Oh, Makanya ini belum. Oke, rugi kalau nggak nyoba. Iya makanya. Siap. Oke, karena sudah tahu, ini kan milik salah satu artis yang cukup fenomenal. Siapa Ya. tuh? Masa nggak tahu? Setahu aku cuma Mas Vicky, tapi
Kalau nggak salah ada satu lagi artisnya. Betul. Siapa tuh? Ada Mami Nunung. Mami Nunung dan Mas Vicky. Betul. Jadi gini, sebelum saya mulai ini, karena ini kita bareng sama Mas Vicky Prasetyo, Oke. jadi saya harus melakukan ritual ala Oke. Mas Vicky Prasetyo. Ritual. Ya Ella baru mau ritual, Mbak Mai. Waalaikumsalam. Ini pemiliknya nih. Iya. Ini keluarin manusia loh, bukan ngeluarin lumba-lumba loh. Perawat priwit aja. Saya mau bubarin ini. Ini tadinya mau nyobain ini. Tapi pemiliknya datang. Halo, Mami. Iya makanya. Mami Nunung. Makasih banyak. Hei, saya kok ditinggal ini. Ini nanti kesana lagi, nanti kesana lagi. Dari kejauhan soalnya, saya pikir ormas gitu kan. Bukan. Bang, kita di sini aja bang, sambil ngejelasin kita bang. Ya. Mami Nungki. Iya dong. Mami Nungki ayam panggang. Hey Mas Naina. Mas Vicky. How are you tomorrow? Mami. Tapi sebelum kita bahas ini, Ya. Oke. kita bakal nyobain juga, kita bakal nanya-nanya juga gimana pendirian restoran Banyak ini. cerita dari Mami Nuning dan Tapi Mami setelah siapa, yang Mami siapa? satu ini, Mami Nunung. Mami Nunung ya, bukan Mami Nuning. Tadi Bukan salah Mami tuh kepleset. Nunung. tapi setelah yang satu ini bang main. Ya. Tetap di Oke. pagi-pagi seru. Yuk, Pasti seru. masih seru. Nggak hanya Pak Dedani saja nih yang baru buka usaha kuliner. Komedian Nunung bekerja sama dengan Vicky Prasetyo juga baru aja membuka restoran ayam panggang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia telah mendirikan rumah makan Song Oseng di Solo dan mendapat respon positif. Jadi masalah rasa udah nggak diragukan lagi lah ya. Selama grand opening, Mami Nunung dan Vicky Prasetyo membagikan 200 porsi makanan gratis bagi masyarakat yang hendak mencicipi hidangannya. Untuk yang ingin mencicipi masakan Jawa ala Mami Nunung, harga makanannya dibanderol mulai dari harga Rp15.000. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Sebelum kita tanya-tanya, lebih baik mas, bolehlah minta sambil nyicip kita. Oke, Pulas oke. banget lagi mintanya. Biasa aja Mas. Izin dulu. Iya dong sama pemiliknya, Ya kan, nggak apa-apa ya. Izin sama pemilik dong. Iya, makanya. Gak apa-apa ya sambil nyicip ya, ini yang mana nih yang harus Ini dicicip? enak-enak banget nih, Sena. Makanya nih. Ini Kalau yang ma- best seller memang di Ayam ayam panggang. panggangnya. Ayam panggang ini Sama kesuka. sambelnya bawang. Sambal bawang ini bikinan langsung ulekan Mami Bentar, Nunung bentar, nih. bentar. Sebelum ambil, harus pakai ritual ala Mas Vicky. Oke, Ayo Bang Vicky. santai dong. Dua tangan ke atas. Iya. Oh, oke. Baru boleh ambil. Ya jatuhnya kayak orang stres ya. Tapi ini ayam panggangnya ini Sena. Oke. Ini kesukaan wali kota Gabon. Jadi Gabon, namanya? Haji Ismail. Haji Ismail, oke. Jadi sebelum dia Adiknya? nggak usah perlu Oh, apa. nggak usah, Keluarga oke. dong. Jadi sebelum dia Dimakan ya? mimpin Makan, rapat, makan, dia makan. selalu makan ini. Ini cobain. Cien, Kamu mau pakai coba tangan nggak? aja. Mau. Mas Vicky sukanya yang mana? Mau. Kalau aku? Oh, boleh. Ya Mami aku Nunung. ayam panggang yang digerabah langsung tuh. Oke, Nah ini oke. jangan desonya juga luar Menu biasa utama banget. ya. Mami Terima sambil kasih. cerita dong, Mam. Sambil cerita dong. Iya. Ini Cerita. gimana bisa inisiasi. tiba-tiba jadi Ya ayam memang bakar? gini, awalnya memang aku nih dari remaja dulu memang hobinya masak. Dari keluarga besarku tuh bisa masak semua. Dari eyangku. Makanya ayam panggang itu sebetulnya warisan dari eyangku dulu. Dulu tuh kan belum ada presto ya. Belum. Tapi kan apa ayangku kok kalau bikin ayam panggang selalu empuk banget gitu loh. Iya, Nah, iya. ternyata ya itu dia bikinnya dibakar, memang dibakar dulu, dipanggang dulu, terus dimasukin gerabah. Nah, di dalam gerabahnya tuh ada yang unik, di dalamnya tuh ada gedebok pisang gitu yang ditaruh-taruh di dalam gitu. Jadi ya memang aku pikir gini, makanan itu kalau berhubungan dengan pisang, daun atau pelepahnya atau Ya. pisangnya apa itu pasti enak, pasti sedap. Coba, Nah, Sena gitu. gimana? The best. Wih, terbaik. Satu Dia kata ya. pedas, The best. tapi nggak nyiksa. Iya. Pedesnya tuh bukan pedes alay gitu. Kalau pedes alay kan pedes doang. Kalau ini ada gurihnya. Berarti pas masuk mulut bukan ancaman ya? Yes. Asik, keren banget Dan tuh dia ketika responnya, masuk, Bang Mai. Coba ini. masuk mulut itu nggak ada perlawanan. Coba ini nih. Ini Coba ini. lagi di Kita sajikan. Disajiin.
Jadi spesial. Kalau menyajikan tuh Mas, jangan dessert tuh biasanya enggak, kalau di sendok gini tuh sebetulnya kurang mantep. Kalau mau Langsung makan disiram jalur, ya? langsung siram dari atas. Semuanya. Ya dari sini juga nggak apa-apa. Iya. dong Mas. Mandi ya. Mandi Nih, ya. ada Sorry. Nih, Mas. Yuk. Jangan Nanang. Nah ini kalau kita di outletnya seperti ini. Jadi satu porsi ada ayam panggang, Ada sambal ada terong, sambal bawang, sambal sama bawang. Terbaik tuh pakai tangan Pak. bisa. pakai tangan. Pakai tangan bisa ya. Sendok Biar bisa. pakai tangan lah, tapi Bu kamu Nunung, mau ini nggak? Mami Nunung. Nasi. Sama Bang Vicky saya cobain dulu ya. Ya. Ini enak banget ayam. tapi. Coba. Hah? Serius gak bohong. Nang the best banget ayam panggang. Ini the best Saya banget. suka ya. Suka banget. Suka banget. Tiap hari ini ya, dikirimin ya. Oke, siap. Berapa ini? Keren banget. Ya 5 ekor lah. Bukan istrinya Mas berapa? Aduh, bahaya tuh. Kirain saya ayam. Nggak jadi Salah. jadi nyuap tuh. Ya udah. Ayo Bang Mai. Kamu ini nggak mau pakai nasi nggak? Mau sih sebenarnya. Mau aku ambilin ya? Ambilin. Kalau Unika mah disuapin lah. Ya elah. Tapi cerita-cerita dong Mami Nunung, tapi masalah bisnisnya ini kan Kenapa? katanya resepnya itu di restoran yang sebelumnya udah Ya, udah diimplementasiin ada ya? semua ya. Tapi sekarang dibawa ke sini. Dibawa ke Jakarta. Karena memang kasih. dari awal tuh udah banyak permintaan yang di MDM ke saya. Kenapa nggak buka di Jakarta? Kenapa nggak buka di sini? Kenapa nggak banyak kan yang Ya, makan Mam. di tempat saya itu udah di luar kota kalau pas lagi musim-musim liburan gitu. Terus dan aku tuh ketemu sama Vicky, terus juga Nah, itu dikenalin tuh. sama Mas Nanang Itu gitu tuh pengen tahu, mungkin orang Itu nggak ada yang tahu banyak gimana. tahu tuh Mang, Nah, ceritanya gitu. gimana Jadi kita tuh. ketemu bertiga. Jadi kita buka ayam panggang Mami Mami Nungki Nunung. ini bukan sehari 2 hari, udah 5 bulan yang 5 lalu ya bulan, Mas ya. ya. 5 Jadi mountain kita ago. ngobrol dulu. Oh my God, 5 bulan yang lalu. Go, I love you. Kita ngobrol dulu, kita ini dulu. Jadi nggak langsung gitu. Jadi akhirnya udah klik. Ya udah, terus kita buka. Gitu. Pemikiran pertamanya itu dari Bang Vicky atau Mami Nungki sebenarnya? Ya secara Mami lokomotif Nungki? Moskow ya, Mami kita itu Nunung. harus bisa melihat sisi peluang. Kok nganggo Ya. sepur barang tuh? Apa ya? Lokomotif Moskow. Maksudnya, kan ada filosofinya dulu gitu. Iya, panjang. Ragnar Lodbrok sebagai tokoh. Kamu kalau udah ngomong mulai gitu ngaco, aku udah nggak bisa pikir. Siapa tuh? Oke. Terus biar. Ya sebenarnya aku ini pertama dari rasa sayang. Karena supaya nanti perjalanannya insya Allah akan panjang. Amin, Ini aku amin, persembahkan amin. Mami Nunung yang sedang berjuang melawan kansernya, melawan kondisi ekonominya, Terbaik. ya, yang hidup di kos aku tahu, yang kadang-kadang mohon maaf ya Mami, tebus obat juga nggak bisa diambil keseluruhan karena kondisinya. Nah sisi seperti itu aku mau Mas Nanang, karena Mami juga punya ya resep makanan yang menurut aku pas kita cobain enak semua. Kenapa ini nggak kita ya eksplorasikan aja jadi sebuah bisnis. Pertama, yang penting adalah Mami itu bisa survive, Mami bisa bangkit lagi. Ini sebagai bentuk dedikasi dari seorang Vicky Prasetyo dan Mas Nanang untuk Mami. Alhamdulillah itu semua antusiasnya luar biasa. Kemarin sampai ada yang DM, Mas bisa nggak ke Surabaya? Saya bilang, oke, tapi belum buka outlet di sana. Enggak, ini ada naklukin singa. Oh, bukan sirkus ini. bukan Ada. gitu dong. Bukan pawang. Bukan pawang. Iya, tapi saking ramenya itu jadi banyak gitu. Mas, Iya. tapi ini berarti bukan hanya berbisnis aja, tapi juga ada niat mulia di baliknya ya. Iya. Cinta itu kalau dimulai dari rasa sayang, itu akan menjadi sebuah metode yang akan abadi. Gitu. Karena cinta itu tidak akan ada pengkhianatan. Waduh, kita kayak kampanye nih. Iya, jangan kayak beda. Kampanye kemarin udah. Mungkin ini kampanyein biar rumah makannya makin rame lagi. Tapi kalau aku kalau Ayam pangangnya. menurut kamu enak nggak? Enak banget. Ini nasi liwet. Nasi liwet ya. Ada nasi putihnya juga ada. Terus Kamu seneng Jadi nasi memang liwet atau spesialisnya nasi putih? ada nasi Bisa liwet juga. bebas. Tapi nasi liwetnya nggak kemana-mana kan? Enggak, itu Lewat lewat. sini aja, Nasi Bang Mai. lewat. Nasi lewat. Tapi ini kan nggak bisa dipungkiri lah kalau misalkan sekarang artis-artis ini banyak yang FOMO, banyak banget yang bikin restoran. Ini termasuk bagian dari FOMO nggak sih Mas? Enggak lah, ini kreasi sendiri. Gitu, ini hasil dari tadi. Memang dari sebelum-sebelumnya Mami Nunung itu punya ya keahlian lah untuk bisa meramu masakan itu jadi enak. Gitu. Emang Aku aja dasarnya nih, saya bisa aku aja masak. nih nanti nih, misalkan kalau ada ya pernikahan apapun ya, kalau yang ngeborong Mami Nungki, aku akan jadi penasehat pernikahan. Gitu loh. Jadi kita bahaya dong. Dikit aja. Iya. Coba dikit aja. Ya, Saat kalau perkawinan dikit kalian aja. nanti berumah tangga,
Anggaplah rumah tangga itu seperti kuku. Kalau kuku ini panjang, yang kau potong kukunya, bukan tangannya. Kalau dalam rumah tangga ada konflik dan permasalahan, yang kau kikis egomu, bukan silaturahminya. Lalu, itu dia. Bang Vicky, ntar dulu nih. Tapi kenapa gagal mulu? Iya. Tapi kenapa gagal mulu? diri sendiri. Sampai ditolak KUA. Kau aja nggak mau nerima. Ya kan masih ada KUA Azerbaijan, masih banyak. Tapi tenang, kalau Azerbaijan ditolak ke tempat saya jadi Kongo. Oh, Kongo udah nggak buka. Mami, ini menu semua yang ada di sini, saya berpikiran bahwa kayaknya nggak 1-2 hari Mami belajar kayak gini atau bisa kayak gini. Karena aku memang bisa masaknya udah mulai remaja gitu. Karena dulu aku masih sibuk-sibuk syuting nggak terpikir kayak gitu. Setelah mungkin juga udah ada kegiatan syutingnya sudah mulai nggak kayak seperti dulu. Terus aduh bisnis apa lagi ya, dan hidup kan terus berjalan gitu loh. Terus aku punya pikiran kenapa ya aku nggak mulai buka rumah makan gitu ya. Awalnya mulainya di Solo gitu. Oh, di Solo udah ada? Udah mau setahun di Solo ya. Konsepnya sama kayak gini, ayam bakar atau? Hampir sama. Tapi ini cuma beberapa aja. Kalau di Solo sebetulnya lebih banyak banget gitu. Oke. Iya. Oke, kita bakal nyobain lagi menu-menu lainnya. Tapi jujur saya, Apa? saya baru pertama nih. Kenapa? Pertama apa tuh? Nggak pernah dikasih sama Bu Uni kayak gini. Makanya Untung ada Mami Nunung. kita pengen tanya juga Mas Vicky, apakah ini banting setir ke sini karena mungkin dunia hiburannya sudah mulai. Jatuhnya gosip tuh Mas, hati-hati tuh nanti. Tapi soal yang satu ini intinya ya. Tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru! Balik lagi di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru! Apa tuh enak ya? Enak ya, tapi kita sekalian ngobrol-ngobrol lagi nih. Ini kan Mbak Nunung, Mas Nanang, dan juga Mas Vicky ini kan 3 orang yang berbeda. Apalagi biasanya saudaraan aja suka ada konfliknya. Kalau ini menyatukan visinya, gimana caranya? Jadi gini, kebanyakan memang berpartner itu kan ada pasti rawan pecah ya. Iya. Kenapa kok mereka rawan pecah? Kalau setelah kita analisis, karena kan saya juga cukup lama berkecimpung di dunia bisnis juga. Terus yang kedua juga tidak sedikit yang kita berpartner dan alhamdulillah Allah kasih keberuntungan kita fine-fine saja. Sebetulnya kenapa ada pecah atau tidak itu karena secara kemampuan itu sama biasanya, tidak saling melengkapi. Jadi akhirnya berebut peran, bukan berbagi peran. Sementara kalau di kita, saya kan fokusnya di operation nih. Perannya ini apa yang lain? Kenapa? Kalau Mas di operation, Kalau kalau saya yang di operation, Mami kan sebagai penemu resep segala macam, sehingga saat misalnya ada menu baru segala macam, nah Mami mulai akan turun tangan, turun gunung untuk bisa memasak. Dan juga kita tahu lah ya, Mami kan follower juga banyak segala macam, jadi Mami sama Mas Vicky ini berperan di depan untuk memasarkan. Oh, promosi juga berarti Mas Vicky. Betul. Promosinya juga. Iya. Oke, tapi sejauh ini udah ada tantangannya biasanya apa ya? Ini kan apalagi namanya udah besar semua. Terus juga Mas Nanang juga udah ada latar belakang entrepreneur gitu. Sejauh ini sebetulnya kan ini kan hanya masalah komunikasi saja. Apalagi kalau zaman sekarang kan sudah kita memahami teknologi sudah memadain kan, bisa kita melakukan teleconference, meeting Zoom ini, jadi nggak perlu ketemu. Kan rata-rata kan semua ini kan hanya di urusan komunikasi saja. Komunikasi ya kuncinya. 3 visi dari 3 orang berhasil disatukan. Yes. Tapi 2 visi dari Bang Vicky susah untuk disatukan. Dengan pasangannya. Maksudnya gimana tuh? Tidak pernah berhasil. Kita harus lihat dulu ini videonya nih ya, gimana Bang Vicky ini dimarahin nih sama anaknya. Udah kenalin kan? Dari Rusia, kadang aku tuh bingung. Yang mana mama? Ini bingung? Ntar Dede ngenalin cewek dari Rusia nih, terus dari Amerika, ya, sampai dari Cina juga ada, sampai Jepang gitu. Karena aku bingung Dede tuh mau bangun rumah tangga apa mau bikin Piala Dunia? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas.
Sampai bisa kayak gitu ngomongnya. Pak Vicky, jadi mau bangun rumah tangga, mau bangun restoran, atau mau bikin Piala Dunia? Coba direspon dulu, Bang. Enggak, karena kan udah besar ya, si Kak Cinta itu udah 20 tahunan lebih kan. Jadi ya kalau aku kan memang ya apa adanya aja. Emang lagi dekat sama siapa deh? Ini ada nih, Eliona ada dari Rusia gitu, dari pernah kenalin juga dari Finland, dari Jepang. Nanti kalau kamu sekolah di Finland nanti ada ininya Dedi, pokoknya ntar gampang bisa kamu ini. Jadi banyak kan. Dia bilang, kamu Dedi mau dengan rumah tangga apa Piala Dunia sih, semua dari negara berbeda-beda gitu. Jadi ini tuh sekarang bisnis ini tuh biar bisa main masakan ya, bukan main cewek doang ya. Iya. Gimana Soalnya tuh? satu rakyat Pemalang bisa disatukan sama Bang Vicky. Tapi satu orang nggak bisa disatuin sama Bang Vicky. Hal yang paling susah berarti ya. Ya kadang kan kalau kita, ya ini bagus juga ya, kalau kita akad kan nggak mungkin niatnya, ya saya terima nikahnya kamu hanya untuk 8 bulan, nggak mungkin. Nggak mungkin kan, tapi kalau memang akad kan niatnya ya panjang. Cuma saya juga bingung kadang-kadang, saya perhatiin, saya itu dari pernikahan, ini saya sampaikan ya, saya nggak pernah ngerasain anniversary. Kali ini selamat Mami Nono ketawa. Gini misalkan selamat 1 tahun pernikahan kita ya sayang, misalkan. Saya bingung, saya riset kenapa saya selalu gagal di bulan-bulan ganjil. Bulan 1, 3 gitu ya. Bulan 9. Sama Angel Elga 9 bulan. 11 bulan. Makalina 11 bulan. Sama Saskia 11, selalu ganjil 11 bulan, 9 bulan, 11, nggak ada yang tepat gitu loh. Tapi kedepannya pasti kan pengen ya. Ya saya sih lagi apa ya? Mungkin aja ini gagal terus karena nggak bisa tepuk sakinah. Nah, coba bisa nggak nggak, Mas Bang? Vicky? Udah hafal pasti nih. Saat Tepuk sakinah. Bisa nggak? justru Pantesan. banyak- Ketahuan. Udah hafal. kebanyakan teprok jadi enggak kalau jadi enggak ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu kan kadang-kadang Tuhan akan memberikan hadiah kebahagiaan, tapi juga nggak luput memberikan ujian di sisi yang lain. Mungkin di bisnis F&B ini alhamdulillah Allah kasih hadiah. Amin, yang luar amin, biasa. amin. Bisa juga support mami, Yes, apalagi yes. bersama anak baik yang bisa meng-cooperation kita, akhirnya punya back office yang luar biasa. Semoga jadi berkembang, tapi diuji soal rumah tangga. Aku sih lagi deket sama ada beberapa negara tetangga ya. Beberapa Gitu loh. negara tetangga berarti nggak cuma satu ya? Apa aja tuh? Apa aja? 4 ya? 4 berarti nih. Apa aja? China. China. Ya untuk supaya perdagangan kita berjalan. Nggak ada. Nggak ada Kepentingan hubungan. negara gimana nih? Kerja samanya kerja sama bilateral lagi ya. Cina, siapa lagi? Ya India kan. India juga ada. Ya, supaya kita ya bisa di saat sedih bisa menyanyi gitu atau apapun lah gitu, tadi kultur gitu. Deh, Tapi ini udah iya. ditanya masalah kehidupannya. perjuangan rumah tangga. Yes. Kalau Mbak Nunung perjuangannya mungkin melawan sakitnya, banyak deh yang mesti dilawan sama Mbak Nunung. Terus apa yang mau ditanya? Boleh cerita nggak? Mami, Perjuangannya gimana yang melewati. Oh, ya perjuangannya melewati semuanya dari hal paling yang titik terendah sampai akhirnya saya cancer, saya kena harus operasi mata yang udah nggak bisa ngelihat, terus sampai yang pokoknya udah kesulitan apapun sudah saya rasakan. Tapi kenapa ya? Cuman saya nggak langsung putus asa, nggak apa. Justru saya merasa semangat saya kembali lagi dan saya bersyukur gitu karena masih diberi semangat gitu loh. Dan saya semakin mendekatkan diri sama yang di atas, sama Allah ya. Pokoknya semakin mendekatkan diri ya akhirnya semua terlampaui, akhirnya semua terlewati. Iya. Mami Nunung, kita juga pengen lihat nih perjuangan Kasih dari lihat. Mami Nunung sama-sama biar pemirsa juga bisa tahu ya. Kisah tahan sakitnya Mbak Nunung. Kita lihat Mami Nunung bareng-bareng. nih. Udah setiap selesai syuting di mobil nangis, aduh sakit ya, aduh sakit. Gitu. Udah tuh sampai pulang ke rumah tidur guling-guling. Dan kemo itu kan nggak ada obat penangkalnya. Maksudnya aku pernah dengar Mami rumahnya yang di Jakarta udah dijual. Udah. Mobil juga katanya. Iya. Berarti Mami tinggal di mana? Ngekos. Serius. Ada Mami. Aku ngekos di Pancoran, ngekos. Kalau bisa diulang, saya ini kepengen menjadi anak kecil lagi. Jadi kalau buat saya rasa bakti saya ke orang tua saya tuh, saya udah bikin kecewa ibu saya. Kedua blogger itu setelah mereka udah lama di Solo, udah beberapa tahun ya setahunan lebih di Solo. Tuh kan saya sekarang hidup sama suami berdua di Jakarta. Saya itu cuman kadang-kadang kepingin mereka tanya sehat mah, apa sehat mbak, adik-adik saya. Terus
gimana kabarnya itu Selama nggak 6 pernah bulan saya nggak dapatkan. Nah pastinya kita juga berdoa terus ya untuk kesehatan dari Mami Nunung. Mami, Amin, amin. Supaya saya terus bisa cerita nggak perjuangannya itu, rasa sakitnya? itu Aduh, gimana? makanya ya untuk yang di sana semua gitu ya, sebetulnya cancer itu ada obatnya dan bisa diobatin. Jadi kalau udah kita merasa merasakan hal yang kok ini ganjil ya, apalagi perempuan yang riskan banget payudara ya, itu jangan punya pikiran bahwa ini nanti ini cuman kelenjar, ini cuman karena mens, ini enggak, jangan, langsung aja ke dokter. Dan memang mereka semua tuh yang ditakutan pasti kemo. Ya mereka udah membayangkan pasti rambut habis, ya kan? Terus sakitnya kayak apa. Tapi waktu itu ya sudah, saya jadi kenapa? Saya udah operasi kok, kalau saya operasi saya nggak kemo percuma. Terus kemo tok nggak operasi juga percuma. Kalau udah operasi ya kemo, kalau udah kemo ya operasi. Itu udah obatnya gitu. Ya udah saya jalanin semua. Walaupun 6 bulan Mas saya merasakan gimana sih manusia ini, badan ini segar dimasukin racun itu, kemo itu kan katanya racun di darah kita ya. Ya untuk mematikan sel-sel itu kan, kemo itu. Jadi bukan berhenti di operasi aja, mematikan sel-sel itu kemonya itu. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Berlangsung kayak gitu terus itu ya? Sakit, dan saya masih kerja, saya masih semangat. Pokoknya saya lawan semua. Ya akhirnya, ya alhamdulillah udah selesai semua. Amin. Nah pemirsa, ini juga pesan-pesan untuk pemirsa ya, terutama yang perempuan, kalau ada rasa sakit dikit aja ya. Dan cancer itu jangan salah loh ya, bukan untuk cewek aja loh, cowok itu bisa loh cancer di payudara, ada juga loh. Cowok hati-hati ya. Guys, semua Cowok orang. dan cewek semuanya pokoknya kalau udah ada rasa-rasa aneh di Rasa badan. yang mencurigakan apa, ada benjolan apa, udah jangan dianggap, periksa aja deh. Langsung? Ya, langsung aja periksa. Makanya Mai kalau pagi suka anget badannya kalau capek. Belum gajian mah. Nanti kan digaji. Tapi Mami Nunung pengen tahu juga tentang dukungan dari keluarga selama ini gimana sih? Ya kalau keluarga pasti dukung, support pasti. Tapi yang paling utama adalah kan pendampingnya, itu yang paling utama. 24 jam deh hidup saya. Terus sama-sama Mami Nunung terus? Sama suami, iya. Terus dari Kalau teman-teman. ngelihat Mami Nunung sama Mas Ian, ini bener-bener kisah Titanic itu ada ternyata. Ngambilin makan gitu, kayak Leonardo DiCaprio waktu mau tenggelam kan dia Rose, I'm cool, kedinginan. Nah itu sama itu. Dia melayani gitu. Rose sama Ras. Jadi memang kalau orang kena cancer itu yang paling dibutuhkan ya orang lingkungan. Karena orang kena cancer itu yang dihajar pertama pasti psikis. Mami, ini kan kita tahu kan bukan hanya Mami aja mungkin yang berjuang di luar sana. Mungkin bisa dikasih inspirasi apa sih yang membuat Mami bertahan? Ya kita paling pertama itu memang menerima ya. Kita dikasih apapun ya itu ya. Sakit juga itu yang paling utama, dari walaupun kita dikasih sakit kok menerima itu berat sekali. Memang butuh waktu. Saya waktu saat didiagnosa kena cancer itu saya nggak bisa nerima apa-apa, nggak bisa nerima saya. Nggak mungkin, nggak. Saya cuman ya dengan saya memasrahkan diri, dengan saya punya Allah. Akhirnya ya saya bisa nerima. Itu paling pertama kita terima dulu. Kalau udah kita terima pasti nanti akan dijadikan jalan. Itu udah pasti. Ya udah. Ya akhirnya kalau kita udah nerima dan kita syukuri semuanya, terus kita ya walaupun itu memang berat banget ya dengan waktu ya. Dan akhirnya ya buktinya saya sampai sekarang sehat, alhamdulillah. Saya kan kadang-kadang masih kontrol. Dan kemonya juga udah enggak, udah obat-obatnya juga udah. Untuk cancer ya, obat untuk cancer juga udah di stop. Berarti poinnya adalah pasrah dan ikhtiar. Nerima, pasrah, dan bersyukur. Dan bersyukur terus atas keadaan. Dan semangat, itu yang orang cancer itu harus semangat. Pokoknya itu semangat. Semangatnya itu harus tinggi. Harus dapat banyak dukungan berarti. Ya, juga Mas Vicky juga kan mungkin semangat nih, tapi semangat ngawangin. Tapi setelah ini kita bakal bahas. Lebih pagi seru. Pagi seru. Lucu, Sena. Diskriminasi, bantuan hanya orang-orang yang dibagikan dengan penuh
ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Kabupaten Pemalang, mari tuntun kami dan sama-sama kita bangun generasi Pemalang yang lebih baik. Untuk para guru, para honorer ataupun guru-guru di swasta, kalian tidak sendiri. Ada saya yang akan memperjuangkan hak-hak kalian untuk lebih hidup dalam sejahtera. Buat semua ibu-ibu yang ada di Kabupaten Pemalang, saya hadir ke Pemalang atas restu dari seorang ibu. Maka tentunya semua ibu-ibu yang di Pemalang merupakan ibu saya sendiri yang akan saya mengabdi sekuat tenaga saya dengan perjuangan untuk membahagiakan kalian. Itu yang tadi saya bilang, Pak Sena. Ribuan warga Pemalang percaya sama omongannya Bang Vicky. Satu wanita nggak ada yang percaya sama dia. Bingung saya. Kalau masalah retorika kayaknya ini udah jagonya. Tapi memang mau nyalonin lagi, mau ngelanjutin? Ya nggak di konsep dan di planning kan ya. Tapi berjuang untuk rakyat itu maupun kita jadi pejabat atau jadi rakyat tetap harus kita perjuangkan. Asik. Kalau sekarang berarti apa yang diperjuangkan nih? Salah satunya kan ya mungkin kita bisa membuat hal-hal yang berharga buat orang sekitar. Terutama deh misalkan dari sisi persahabatan. Ya kayak aku sama Mami Nunung, aku pengen berusaha biar Mami survive dari segala ujian Tuhan yang sudah diberikan gitu loh. Aku juga pengen ya sahabatku Mas Nanang yang hadir setiap saat aku turun ke lapangan di Pemalang, persahabatan kita terbangun gitu loh. Kadang-kadang ya jujur aja aku ya nggak punya buat sosialisasi, Mas Nanang juga suka ayo sama-sama kita jalanin gitu. Apapun lah perjuangan kita sama-sama. Jadi hal kecil adalah memang nggak ada niatan terlalu jauh. Tapi di saat diri kamu berarti buat orang di sekitar, meskipun orang banyak meraguinya tapi yakinlah mungkin itu cara Tuhan untuk mendewasakanmu di kemudian hari. Luar biasa. Berarti masih ada cita-cita buat maju lagi dong ya? Maju, ya bukan maju langkahnya, tapi maju. Tapi fight terus. Mas Nanang berarti sering nemenin juga di sana ya? Sering, karena sampai ya bermalam ikut waktu aku penyampaian visi misi apa selalu ada terus gitu. Biasanya politikus kan suka beda depan sama belakang. Kita tanyain Mas Nanang. Mas Nanang Aslinya, gimana sih? Aslinya kayak asli. gimana sih? Bang Vicky nih? Mas Vicky itu kenapa kok saya selalu bareng sama Mas Vicky gitu. Apalagi kan saya seorang pebisnis logika yang dikedepankan kan. Tapi saya bareng sama Mas Vicky antara realita sama di balik layar itu ya memang apa yang diucapkan perjuangannya untuk masyarakat, untuk rakyat saat itu ya tidak palsu gitu. Memang asli, makanya saya mendampingin terus gitu. Asli. Bu Uni kayaknya terpesona banget nih Iya, dengan pernyataan udah deketan tamu gitu dong. istimewa saya hari ini nih. Aku tuh malu banget. Ya gimana? Aku kayak Coba kamu mau nanya apa? Tapi kamu soal- tuh sama Mami Nunung jelas kau lihat ya, kayak ada perbedaannya sih. Mami Nunung kan Tua, ada perbedaan yang aku lihat ya. Perbedaannya apa? Kalau Mami Nunung kan bisa masak, akhirnya ya bisa bikin resto dan sukses. Kalau kamu nggak bisa masak nggak apa-apa, kita kan mau bikin rumah tangga bukan rumah makan. Aduh, aku lagi dikasih kampanye ini tuh kampanye buat katanya kan tadi tapi udah ditolak KUA terus gimana? Nah ini gosip-gosip HP Ahmad nih. Kita bercanda-bercanda Ini gue yang pernikahan makan soalnya sama aku ditolak. ternyata. Akhirnya rakyat tuh pada percaya. Iya, kan untuk bikin rakyat percaya kalau nggak dari omongannya teman-temannya Bang Vicky gimana Iya. coba? Enggak, kadang-kadang kan kalau sisi di entertain itu kan kita bisa bikin apa aja lah. Tapi sebenarnya Mau benar apa aja. enggak? Sebenarnya benar apa Enggak, enggak? kita udah klarifikasi. Enggak ada itu pernikahan 24. Enggak ada KUA ke blacklist. Kamu ya udah gak bisa nikah di KUA. Calon saya sumpah nanya. Kalau kita ada jodoh, emang kita masih bisa nikah di KUA? Saya bilang, kita nikah di desa. Ya itu jadi opini ya. Itu sih salah satu pertanyaan yang sebelum buker tadi ya. Bahwa aku sekarang program TV udah mulai dewasa untuk memilih gitu. Kalau dulu kan ya industri aja lah. Mami bentar dulu. Diketawain sama Minum. Saya jadi nggak yakin nih, Bang Vicky kalau Mami sampai ngakak gini. Industri sudah mulai memilih, emang ada yang lamar. Kesini suaranya. Pemilihan kalimatnya Ya, begitu indah, Mami. Juga
sudah mulai memilih. Belum ada yang nawarin. Enggak, anak-anak kan udah besar kan. Anak-anak tuh udah bisa protes, nggak kayak dulu. Terus kalau tiba-tiba kita ngelihat sama ini, sama itu, sama apa gitu, beda lah. Ya mungkin kalau aku sampai saat ini belum dapat jodoh yang terang mungkin ya. Dulu kan aku sempat hampir mau jadi keluarga Mami Nunung juga nih. Iya. Ponakanku mau jadi korban. Jangan ya. Semua banget nih Mbak. Jangan. Oke. Kalau gitu kita tanya pesan-pesannya aja deh. Ini kan para pejuang semua. Iya. Pesan-pesan untuk pemirsa di rumah deh kalau gitu. Ini kan semua dari entertain, Iya. Bang Vicky, Mami Nunung, tiba-tiba Entrepreneur. sekarang usaha gini. Ini apakah satu bagian dari proses kehidupan atau gimana? Bang Vicky dulu deh. Ya kalau aku di saat kita ada sebuah permintaan atau niatan tapi Tuhan belum mengabulkan, berarti ada hadiah besar dari yang tidak sesuai yang kamu harapkan. Akan ada hadiah besar di belakang dan kemudian hari dari apa yang akan Tuhan berikan untuk kita. Aku bisnis ini pure dari hati aku, terlepas mau apapun opini publik orang bebas. Tapi aku secara kemanusiaan aku pengen Mami itu bangkit lagi, survive, Mami bisa hidup dalam arti kembali lagi seperti kesuksesannya semuanya karena salah satu penyemangat juga itu salah satu mengobati rasa sakitnya. Mungkin jadi, terlepas apapun Mami ya Nunung ya, selesai. unik. Mungkin kalau aku gini, jadi Allah itu memberikan rezeki pada umatnya itu beda-beda ya. Mungkin dulu aku di dunia entertain tuh apa sih yang nggak aku bisa gitu loh, apa sih yang nggak aku punya Top gitu. banget. Iya kan? Ya karena mungkin itu sebuah tanggung jawab juga sebetulnya sebagai manusianya Mas Nih. Karena mungkin saat itu aku tidak bisa memegang amanah atau tanggung jawab, akhirnya aku teledor, akhirnya aku lupa daratan semuanya. Ya sudah, mungkin ya udah diambil lagi lah gitu loh. Tapi alhamdulillah memang kesempatan itu kan nggak akan sekali, kesempatan akan datang kembali. Makanya aku setelah diberi kesempatan ini, diberi rezeki lagi sama Allah, mungkin lewat aku menjual masakan. Ini aku menjual resep ke Mas Nanang. Mas Nanang, ini aku ada masakan kayak gini. Dan akhirnya kita klop, ya ini bukan rezeki yang Allah berikan kepada aku. Benar, Mami. Gitu loh. Ya walaupun nggak 100% di dunia entertain aku tinggalkan. Ya kadang-kadang kalau masih dibutuhkan, kadang dipanggil, aku juga masih bisa gitu. MC tapi, ya Mam, lawak, ya, lompat gitu. api ya Masih Mam. lompat api. Enggak dong, ya kan orangnya yang lompat, tapi MC gitu. Jadi ini saya anggap memang Allah itu memberikan rezeki itu beda-beda. Iya. Gitu. Amin, amin. Jalannya beda-beda ya, Mam ya. Iya, termasuk perjalanan kemarin juga sekarang berarti udah sembuh total ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Ini yang terakhir nih, kuncinya nih. Silakan. Ini apa dulu ini? Pesan-pesan Oke. untuk perjuangannya orang-orang di luar sana mungkin kan ingin memulai. Iya, apalagi Mas Nanang ini kan udah maintain banyak gitu ya. 300. Wah, biasa aja Mas. Udah nggak usah mundur-mundur. Jangan lewat-lewat Pak. Iya. 300 cabang, silakan. Durasi. Sena semangat banget. Lama-lama kamu kayak boyband Vietnam ya. Namanya siapa? Namanya. Enggak ada. Liaha. Li Bampo. Joget-joget tuh nanti. Enggak sekalian bakpo aja. Silakan Mas Nanang. Jadi karena saya bergerak dan saya punya profesi sebagai wirausaha gitu kan. Jadi berlandaskan dari kata-kata sendiri buat teman-teman itu judulnya kan adalah wirausaha. Jadi jangan sampai terlena dengan kehidupan segala macam. Judulnya udah wirausaha. Jadi usaha terus, mau di atas mau di bawah tetap usaha terus. Di atas usaha biar tidak turun ke bawah, di bawah terus usaha untuk biar naik ke atas. Artinya buat teman-teman yang di luar sana yang pengen usaha, maju aja dulu. Gas aja dulu. Jangan Karena takut. saya ini sudah lama berteman dengan Mas Vicky ya. Kalau Mas Vicky kan banyak retorika kata-kata juga kan. Jadi Iya, saya juga ketularan nih. Sehingga saya punya pesan buat teman-teman wirausaha, don't to milk. Don't to. Jangan ke susu. Semua ada masanya. Oke. Bang Vicky, kata-kata terakhir Bang Vicky. Ini legend Bang Vicky, semuanya. kata-kata terakhir mungkin mau sampaikan? Kata-kata terakhir. Iya. Kita kayak mau pulang besok. Kata-kata hari ini. Pesan-pesan terakhir. Kata-kata hari ini. Hari ini, jadilah seperti matahari yang selalu menyinari bumi tanpa harus berharap Asik, pamrih. keren banget. Itu sekalian Jangan penutup pamrih, hari jangan ini ya. pamrih, jangan lupa besok nonton lagi pagi-pagi seru di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semua tamunya. Pagi-pagi seru, pasti seru.